Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 46 kelas B3 TPR. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resumen saya. Makul psikologi sofistik. Nah, di sini menjelaskan tentang tasawuf adalah dimensi lain dalam ajaran Islam yang mulai banyak menarik perhatian tidak saja bagi peneliti muslim maupun kaum orientalis, tetapi juga sudah menarik perhatian bagi masyarakat awam. Tasawuf merupakan pendidikan mental dengan cara menguasai atau mengendalikan penyebab utama yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan, yaitu hawa nafsu, dalam mengejar kehidupan material yang merupakan sumber utama dari kerusakan moral dan kehancuran umat manusia. Nah, di dalam hal ini, nama dan sifat Allah memiliki keseimbangan atau dualisme sebagai mana akan termanifestasi dalam ciptaannya, feminim dan maskulin. Bagian ketiga dalam bukunya Murata membicarakan mengenai kosmos, di mana dia menganalogikan bumi sebagai jiwa feminim yang menerima, sedangkan langit sebagai jiwa maskulin yang cenderung memberi. Langit dan bumi adalah merupakan hubungan gender yang saling melengkapi satu dengan yang lain, dan ini adalah merupakan manifestasi dari nama dan sifat Allah baik. Nah, yang berbicara dengan jiwa atau psikologi rohani, ia menggambarkan jiwa sebagai yang selalu memiliki dinamika, sehingga jiwa dituntut untuk selalu berjuang melawan kecenderungan jiwa yang negatif untuk selalu bisa menerima cahaya dari ruh. Nah, salah satu karya dari Sachiko Murata dalam buku-bukunya Sachiko Murata yang sudah dipublikasikannya antara lain Istiwas Muwaqqat Teheran Hamdani, Isuramu Huriran Jetsu dan Temporary Marriage in Islamic Law London Muhammadi terus 1987. Nah, menurut Murata, jiwa manusia terbagi dalam beberapa tingkatan dan terdiri dari beberapa bagian atau penyebutan yang memiliki sifat yang khas. Dalam analisisnya, Murata selalu menggunakan simbol, hal yang sering digunakan oleh para sufi untuk menggambarkan kondisi jiwa seseorang yang berusaha dekat dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Ruh selalu disebut setiap penjelas mengenai penciptaan manusia yang jelas. Ruh berasal dari Tuhan dan satu-satunya makhluk Tuhan. Diceritakan proses penciptaannya secara mendetail dan khusus hanyalah manusia. Setelah Tuhan menyempurnakan bentuknya, maka Dia memberikan keistimewaan dengan ditiupkannya ruhnya ke manusia. Memang secara fisik memiliki bentuk sempurna, dan Tuhan menyempurnakan lagi dengan memberikan manusia yaitu berupa ruh, bagian dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah jiwa. Jiwa bisa dinamakan dengan hati atau kolbun karena ia dapat merasakan senang, susah, sedih, dan sebagainya. Jiwa mengandung pula pengertian nafs bila dikaitkan dengan dorongan-dorongan yang bersifat khusus atau dorongan umum yang ada pada manusia, yang bersumber pada naluri atau insting manusia. Menurut Murata, para sufi biasanya memandang ruh memiliki kaitan erat dengan Tuhan, sedangkan jiwa atau nafas mewakili manusia. Ruh adalah memiliki tingkatan kosmos yang paling tinggi dibanding jiwa. Ruh terkait dengan prioritas eksistensi, sementara jiwa muncul setelah ruh. Kalau ruh itu nyata, sedangkan jiwa kurang nyata, Murata sering menggunakan bahasa
bahwa jiwa adalah anaknya ruh karena kemunculannya tergantung ruhnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang akal. Akal atau yang disebut dengan inteligensi adalah suatu sifat yang dipuji dalam Al-Quran dan literasi hadis. Nah, yang membedakan antara manusia dan hewan hanyalah terdapat pada akal, karena manusia diberikan akal untuk berpikir, sedangkan hewan tidak diberikan akal, yang mana semua ciptaan Tuhan itu sama, yang membedakan hanyalah akal, yang akal itu untuk berpikir. Nah, selanjutnya adalah hati. Hati atau yang disebut dengan qalb ini adalah membolak-balikan, yaitu hati kita itu yang muqallibal qulub, hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Kembali pada itu, kalau menurut Murata, mengapa Al-Quran menggunakan sinonim, mengalihkan, membalik, mengubah? Karena hati itu bersifat logos, dari berbagai kebaikan dan kejahatan itu hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Nah, kalau bagi para sufi, hati adalah bentuk ilahi dalam diri manusia yang harus dibawa dari potensi menuju aktualitas melalui kesempurnaan hati, bisa mewujudkan kedua tangan Tuhan. Karena hati merupakan aktualisasi dari dimensi kebaikan dan dimensi kejahatan, dimensi cahaya dan dimensi kegelapan. Hubungan perilaku dengan penyucian jiwa, salah satu pemikiran utama para sufi adalah memetakan berbagai tahap atau kedudukan atau makomat atau yang disebut dengan tingkatan. Nah, di sini jiwa itu memiliki sedikit kesamaan dengan ruh yang merupakan nafas Tuhan, namun karena posisinya di antara kebaikan dan kecenderungan kelupaan. Nah, selanjutnya adalah tentang perjuangan jiwa. Dalam mensucikan diri, sisi batin manusia memiliki dimensi-dimensi sebagaimana yang telah dibahas. Jiwa, ruh, akal, dan hati itu menggambarkan bagaimana manusia itu memperjuangkan sehingga dapat mendapatkan kesempurnaan batin yang bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, di sini manusia sebagai mikrokosmik dari alam. Untuk itu, Murata selalu mensinonimkan antara hubungan raga manusia dengan Tuhan dan hubungan antara bumi dan langit. Dalam hal ini, Murata mengawali dengan dua dimensi ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan cara berpasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini untuk itu manusia sebagai mikrokosmik berada di antara keduanya. Begitu juga dimensi batin manusia diposisikan berada di antara dua kecenderungan, yaitu kebaikan dan keburukan, petunjuk dan kesesatan, malaikat dan iblis. Nah, menurut Murata, tujuan dari perjuangan menuju cahaya itu untuk menegakkan keselarasan atau keseimbangan batiniah manusia dan keselarasan hubungan antara manusia yang dapat dipandang sebagai cerminan keselarasan hubungan batiniah manusia sendiri. Jadi, ketika manusia itu mampu menjaga keselarasan hubungan di antara manusia dan alam, yaitu manusia dan alam, maka di situ merupakan indikasi bahwa batiniah manusia itu sangat normatif atau jiwanya itu mengalami kedamaian dengan alam itu. Nah, selanjutnya adalah penyempurnaan jiwa. Tujuannya ada penyempurnaan jiwa itu untuk apa sih? Ya, untuk mensucikan jiwa dan membiarkan bergabung lagi dengan dunia cahaya, yang mana dunia cahaya itu bisa didapatkan melalui berasal dari segi positifnya, yaitu kalau menurut Ibnu Sina, kebahagiaan sejati atau menurut Murata, kebahagiaan itu ada di dalam akhirat,
yang mana dalam badannya yang bertentangan dengan penyebab kebahagiaan. Namun karena jiwa memiliki dua sifat bawaan, yakni kebimbangan dan kemarahan, maka tidak mudah bagi jiwa dalam mensucikan dirinya dari tarikan badani. Fungsi dasar syariat adalah mengalihkan semua kekuatan jiwa ke arah yang akan dapat membantu jiwa untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana Murata mengutip pemikiran Ibnu Arabi bahwa semua indera, jiwa, dan ciri-ciri watak itu sudah melekat dan tidak dapat dihilangkan, maka dari itu harus diberi arahan. Inilah yang disebut dengan petunjuk atau nubuat. Nah, dari sini saya dari paparan yang saya paparkan, kalau ada kekurangan yang saya sengaja atau tidak dalam mempresentasikan hasil resumen saya meminta maaf dan saya akhiri ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.